Oke, halo teman-teman, selamat datang di Air Podcast. Nah, sebelum kita membahas topik yang lebih dalam nih, kenali dulu, nama aku Nadira Frida Mayanti, atau bisa kalian panggil Nadira atau Dira. Dan di sebelah aku ada Kak Afrizal Septian Agung Pratama, bisa kalian panggil Ijal. Nah, topik yang akan kita bahas kali ini tuh pasti seru banget karena ini udah beredar di mana-mana gitu, dan kalian pasti udah tahu tentang hal ini. Tapi kita akan bahas lebih lanjut karena ini itu ada kaitannya nih dengan HI gitu kan. Betul. Nah, apa itu topiknya? Topik di sini tuh kita akan bahas kenapa sih Tesla itu ogah-ogahan untuk investasi ke Indonesia gitu. Nah, Kak, nih dengan topik kali ini tuh kenapa sih Kak Tesla itu masih ogah-ogahan dengan investasi ke Indonesia, dan apa sih alasan dibalik itu semua gitu Kak? Oke, kalau menyingkap beberapa alasan ya terkait mengapa sih Tesla itu nggak mau berinvestasi, bukan nggak mau ya, tapi tidak kunjung memberi kepastian kepada pemerintah Indonesia kenapa nggak mau investasi di sini sampai saat ini. Nah, sebenarnya alasannya itu ada banyak banget, ada banyak asumsi, banyak pendapat dari beberapa politikus, dari pengamat juga. Nah, kalau saya kutip ya dari beberapa politikus seperti Pak Luhut Binsar Panjaitan, beliau bilang kalau misalnya Tesla gak kunjung investasi di Indonesia itu karena memang pasar mobil listrik dunia itu lagi lusuh-lusuh. Jadi di sisi lain Amerika tuh harus berkompetisi dengan Cina, di mana dia memproduksi mobil listrik secara besar-besaran dengan menekan harga yang lebih rendah, dan di mana itu lebih laku di pasaran, dan Tesla harus menyaingi itu. Dan itu memang beban banget bagi Tesla, dan dia mungkin masih berpikir untuk mau berinvestasi di negara lain selain Norwegia udah diinvestasikan sama Tesla. Kalau misalnya mau investasi di Indonesia, mungkin masih mikir-mikir apakah pasarnya ada apa enggak, terus misalnya kalau misalnya di sana itu laku apa enggak. Soalnya juga kan Tesla juga mengingat dia mobil premium juga kan ya. Nah, sebenarnya sih pemerintah Indonesia udah kayak membujuk-bujuk Tesla, merayu-rayu tanda kutip ya, merayu-rayu Tesla biar bisa berinvestasi di Indonesia, dengan Pak Jokowi langsung datang ke markas SpaceX gitu kemarin. Itu kan viral kan di Twitter atau yang sekarang kita sebut X itu kan. Ya, betul. Pasti teman-teman udah tahu itu semua. Itu viral banget tuh. Yeah. Nah, tapi hingga saat ini kayak Elon Musk itu masih kayak belum ada kayak kepastian lah, ngasih kepastian di Indonesia itu belum ada. Padahal udah kayak effort banget tuh Pak Jokowi datang ke markasnya itu. Nah, mungkin kalau misalnya menyingkap beberapa alasan ya, kalau misalnya dari beberapa pengamat, dan ini secara general aja ya. Nah, yang pertama itu mungkin terkait rantai pasok Indonesia yang masih belum strategis. Nah, di Indonesia sendiri, kalau kita berbicara mengenai jarak antara Indonesia dan Amerika itu kan jauh banget. Nah, itu pengaruh juga ke rantai pasok globalnya, di mana di sisi lain kayak modal nikel aja sebenarnya belum cukup, dan modal kayak upah minimum yang rendah. Indonesia kan salah satu negara dengan upah minimum yang rendah tuh. Nah, mungkin itu jadi kayak suatu hal yang bagus buat para industri asing investasi Indonesia. Cuman kalau Tesla badannya bukan itu, sebatas nikel, sebatas pendapatan itu nggak cukup. Jadi di sisi lain mungkin nikel memang bahan baku utama mobil listrik karena dia menjadi baterai. Cuman di sisi lain kalau mau bikin sebuah mobil gak cuma dari baterai doang, mobil listrik gak cuma baterai doang, kayak komponen lain seperti microchip, terus rangka-rangkanya itu mungkin Indonesia masih belum bisa bikin lah ya, belum ada industrinya. Nah, di selain mungkin Tesla ya melihatnya itu nikel aja belum cukup gitu loh. Apa ya, hanya sebatas nikel tuh belum cukup, mengandalkan nikel tuh gak cukup. Dan terus kemudian terkait masalah ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni dan kompeten. Iya. Jadi mungkin di sini kalau kita lihatnya itu Indonesia tuh kalau dari sumber daya manusia itu masih belum setinggi negara-negara maju seperti Norway yang sudah diinvestasikan, dan juga Amerika. Dan kalau misalnya memang Tesla ingin berinvestasi di Indonesia, itu kayak jadi PR banget bagi Tesla. Dia harus menghadirkan sumber daya manusia dari luar, nggak bisa cuma menghadirkan dari Indonesia. Soalnya masih, jujur aja masih kurang banget kalau misalnya kita merakit mobil listrik high tech seperti Tesla itu. Terus mungkin terkait masalah pasarnya juga sih. Kalau pasar mobil listrik premium seperti Tesla itu jujur aja masih belum ada di Indonesia. Nah, karena Tesla itu kalau sekarang sebenarnya Tesla udah masuk di Indonesia, cuman lewat importer umum, itu harganya lumayan tinggi. Berapa tuh Kak?
Mungkin kalau paling murahnya ya itu 1,3 miliar lah. Itu masih tinggi banget. Kalau misalnya kita bicarain pendapatan masyarakat Indonesia itu berapa sih yang kalangan kelas menengah atas itu. Nah, jadi sekarang itu mungkin kalau pasar mobil listrik masih dikuasai sama Tiongkok sama Korea Selatan, dan dimana itu harganya masih sangat murah. Kalau misalnya dihitung mobil listrik sangat murah banget, dan Tesla harus menyaingi itu. Dan Tesla merupakan pasar mobil premium yang dimana memang hanya golongan kelas atas yang bisa beli itu. Jadi agak sulit sih sebenarnya Tesla menemukan pasar di sini. Jadi kemungkinan besarnya itu Tesla melihat hal itu, dan itu yang mendasari dia untuk sampai saat ini belum investasi di Indonesia. Nah, lanjutnya itu mungkin ya kalau misalnya kita bicara tentang HI banget ini pesan geopolitik. Geopolitik banget ini. Soalnya ya kalau kita lihat Indonesia di panggung dunia itu, Indonesia kan negara non-blok sih. Iya, nah, benar. Betul, tidak berpihak ke manapun. Salah satu ya. Nah, di sini Indonesia kalau kita lihat sekarang itu kayaknya lebih dekat ke Cina. Dengan segala investasinya itu pasti melibatkan Cina, kereta cepat dari Cina, segala macam dari Cina. Nah, mungkin Tesla ini mengemban amanah dari pemerintah Amerika untuk tidak terlalu serius untuk berinvestasi di Indonesia. Soalnya apa? Di selain Indonesia udah deket banget sama Cina, udah kayak sohi banget itu. Dan dimana Cina sama Amerika tuh kan musuhan banget tuh. Kalau ekonomi ya. Dalam ekonomi tuh musuhan banget. Dimana mereka saling berkompetisi membuat barang-barang yang bagus dan lebih murah dan bisa lebih terjangkau. Nah, di situ permasalahannya. Dan kedua juga terkait dengan masalah geopolitik juga. Kalau kita berbicara soal nikel sebagai bahan baku mobil listrik. Nah, itu sekarang itu kalau aku baca ya 90% nikel di Indonesia itu udah kayak milik Cina sentris banget, dan itu kayak mempersempit ruang gerak Tesla. Kalau misalnya makin ketar-ketir sih, masih ketar-ketir banget gitu loh. Jadi kalau Tesla mau investasi di Indonesia pun nikelnya punya Cina, dan itu jadi masalah banget, dan itu bakal ngerugiin Tesla sendiri di sana. Dan mungkin dari situ, mungkin dari Tesla sendiri kayak masih mikir-mikir lah kalau misalnya mau investasi di Indonesia itu kayak gimana gitu, apa ada pasarnya, terus kita harus ngadepin Cina dan lain-lain. Di sisi lain juga ambisiusnya Indonesia pengen banget Tesla di sini, tapi ya Tesla punya kebijakan sendiri. Soalnya kan Tesla juga perusahaan yang bikin cuan kan. Iya. Nggak hanya sebatas itu. Terus juga itu kan kalau permasalahan mengenai geopolitik dan hubungan internasional, ada sebenarnya permasalahan dari domestik, dan mungkin ini Tesla menyadari, dan mungkin beberapa pengamat juga mungkin bisa kayak semacam menyadari hal itu. Mungkin Elon Musk juga bisa menyadari itu. Kalau kita lihat mengenai pasar mobil listrik juga, fasilitas penunjang mobil listrik di Indonesia tuh belum semumpuni negara-negara maju seperti Amerika. Nah, itu yang menjadi alasan mengapa pasarnya belum juga terbentuk. Yang pertama dari masyarakatnya sendiri. Masyarakatnya sendiri itu masih kayak skeptis banget sama mobil listrik. Belum terbiasa dengar gitu ya. Nah, belum terbiasa dengar, dan juga mobil listrik itu kayak nggak bisa jadi mobil satu-satunya. Jadi kita nggak bisa berpikiran jauh pakai mobil listrik itu belum bisa kalau menurut saya. Tidak bisa jadi mobil satu-satunya. Dan kedua itu skeptismenya, kalau misalnya aku baca komen-komen di YouTube tuh ya, aku kan sempet baca tuh review mobil listrik. Nah, itu ada yang bilang ini meledak nggak kalau kena air. Kalau gimana kan Indonesia kadang sering banjir gitu. Nah, betul, Indonesia sering banjir, cuacanya juga tropis panas. Ini kalau dicas di baterai ini meledak enggak? Nah, itu mungkin yang menjadi skeptisme masyarakat Indonesia hingga saat ini. Mungkin terkait juga sebenarnya bisa Indonesia itu melakukan bisa menggait hati Tesla untuk berinvestasi di Indonesia, yang terutama sebenarnya itu ekosistemnya dulu. Ekosistem yang dibangun Indonesia untuk perindustrian. Jujur aja kalau misalnya kita lihat sekarang industri seperti untuk permasalahan teknologi seperti itu, Indonesia jujur aja belum siap. Ekosistemnya belum siap, entah dari sumber daya manusianya, entah dari bahan bakunya dan lain-lain, itu belum siap. Nah, saya sempat baca kemarin juga Tesla itu malah berinvestasi di Vietnam sama Malaysia. Oh, kenapa tuh Kak? Kan kalau dilihat Vietnam, Malaysia, dan Indonesia kan sama-sama Asia Tenggara. Betul. Nah, Indonesia tuh ada keunggulan punya nikel banyak. Betul. Kenapa Tesla malah melirik ke
Malaysia sama Vietnam, apa mereka punya kelebihan tersendiri gitu Kak? Nah, sebenarnya mereka punya kelebihan di mana Indonesia tidak punya. Dan Indonesia punya kelebihan di nikel saja. Oh, nikel saja. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, kalau misalnya kita modalkan nikel itu jujur aja gak cukup. Nah, di sini yang paling terpenting adalah ekosistem industrinya. Ekosistem industri harus dibangun secara bagus. Kalau kita melihat Vietnam, Malaysia, mereka itu punya mobil nasional. Malaysia punya Proton, Vietnam punya VinFast. Baru tahu nih. Nah, di Ini situ teman-teman baru tahu juga. Ya. ya mungkin ada yang tahu juga kan ya. Udah ada yang Nah, tahu. jadi kalau kita lihat industri otomotif di Malaysia dan Vietnam itu udah mendukung banget. Jadi kayak Tesla gitu sebagai industri otomotif juga. Jadi mungkin lebih melirik mereka karena ekosistemnya udah bagus. Kalau permasalahan nikel itu udah gampang didapatkan dari negara-negara lain pun. Indonesia kan nggak cuma satu-satunya negara yang punya nikel sih. Mungkin negara lain punya nikel dan juga lebih bisa diterima gitu, bisa Tesla bisa beli juga nikel dari negara lain gitu. Nah seperti itu kira-kira. Jadi Indonesia jujur aja masih belum siap untuk Tesla datang di Indonesia dari aku sendiri. Tapi mungkin suatu saat semoga saja Tesla bisa berinvestasi di sini karena memang mobil listrik merupakan kayak suatu hal yang sangat diperlukan hingga saat ini. Soalnya kita nggak bisa ngandelin bahan bakar fosil terus gitu loh. Jadi kita sudah saatnya kita beralih ke era elektrifikasi. Dan juga memang ya dari Indonesia sendiri kayak mendukung banget program elektrifikasi ini. Indonesia jujur aja kayak udah kasih beberapa insentif pajak terhadap mobil listrik. Contohnya ini kemarin itu Hyundai itu dikasih keringanan PPN yang sebenarnya 11% jadi 0%. Wah, menarik banget tuh. 0%. Jadi itu kemarin saya sempat ada reviewer otomotif namanya Fitra Heri. Dia itu punya mobil listrik dan dia itu pajaknya 0. 0. Per tahun dibayar 0. Nah, itu mungkin bentuk keseriusan Indonesia yang pertama untuk pengadaan mobil listrik. Cuman, kalau Indonesia mau berinvestasi lebih dengan membangun mobil listrik seperti Tesla dan lain-lain, mungkin ekosistemnya aja yang dirubah. Ekosistemnya lebih dirubah karena Indonesia harus jangan hanya melihat 2-3 tahun ke depan, tapi lihatlah tahun-tahun mendatang, tahun sampai selamanya. Jadi sebenarnya ya kalau misalnya bicara masalah investasi mobil listrik Indonesia, jujur aja kayak pabrikan lain udah kayak yang mulai berinvestasi di Indonesia. Kayak misalnya Wuling udah bikin pabrik. Ada namanya BYD juga dari Cina, BYD itu dari Cina udah bikin mobil listrik. Cuman ya kembali lagi itu mobil Cina semua. Gimana? Itu memang jadi kayak penguasanya nikel di sana. Jadi mereka dapetin bahan baku pun gampang banget gitu loh. Soalnya nikel di Indonesia juga kayak udah dikuasai Cina banget. Jadi mereka gampang lah ngeruknya. Nah, kalau Tesla? Iya. Bagi mereka Amerika kan kayak itu kan berpusat di ekonomi gitu kan. Iya, perang dagang dan segala macam. Kalau misalnya Tesla kayaknya masih PR banget untuk bisa investasi di sini. Jadi kalau pemerintah Indonesia kayak menggebu-gebu banget gitu pengen ya perbaiki dulu ekosistemnya dan juga nikel itu kalau bisa dikuasai sama Indonesia. Kan juga sama Cina. Tuh. Wah, menarik banget nih topiknya. Tapi sayang banget kita cuma cukup sampai di sini aja. Tapi kalau teman-teman masih pengen dengerin hal-hal menarik lagi lainnya tentang apalagi ini tuh bersangkut paut dengan HI gitu kan. Kayak topik-topik internasional gitu. Jadi teman-teman jangan lupa terus pantengin podcast kita dan klik lonceng di YouTube Himahi Unets. Sampai jumpa.